ke dunia, maka kuilat kepada bahasa Suryani. Sehingga min auladi Adam, putra-putra Nabi Adam hatta sampai qobla Ibrahim itu menggunakan bahasa Suryani. Ini yang pertama, bahasa Suryani. Itu yang kuat. Tapi pendapat yang kedua mengatakan enggak, bahwasanya Nabi Adam itu juga memakai bahasa Suryani, akan tetapi beliau bisa semua bahasa. Kenapa? Karena di sana Nabi Ismail pernah menemukan tulisan Nabi Adam. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Terus yang kedua, bahwasanya di situ periode bahasa itu sampai kepada sebelum Nabi Ibrahim. Nah, mulai dari titik awal Nabi Ibrahim inilah di sana nanti menggunakan bahasa apa? Ibrani. Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu mulai dari Nabi Ibrahim. Itu kalau saya lihat dari keterangan hadis ya, coba nanti dicek ulang. Nah, dari rentetan itulah baru ketika periode bahasa Arab bagaimana? Maka di sana periodenya adalah Nabi Ismail itu hidup di kota Makkah di sekeliling kabilah Jurhum, yang notabene Nabi Ismail itu nanti belajar bahasa Arab itu dari kabilah Jurhum tersebut. Belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum tersebut. Ya kan? Dari redaksi yang ada di sini, maka saya pernah membaca ada redaksi aslu kalimati Taurati Ibri, yaitu asal kalimatnya Taurat itu adalah bahasa Ibrani. Wa manahu al-harfi huwa at-tashrih awis syariah. Makna secara hurufnya itu adalah tashrih atau syariat, sehingga Taurat itu adalah untuk syariatnya Nabi Musa. Sekarang saya korelasikan pada redaksi ini juga. Karena ahlul kitabi yaqra'una at-taurata bil ibraniyah. Ternyata ahlul kitab itu mereka membaca kitab Tauratnya dengan bahasa Ibrani, wa yufassirunaha bil ibraniyati bil arabiyati li ahli Islam kalau nggak salah. Artinya mereka itu ahlul kitab menjelaskan kitab Tauratnya itu dengan bahasa Arab di zaman periode Islam, Ini yang saya pahami. Terus ketika kita korelasikan lagi bahwasanya seperti Ibrahim itu bukan bahasa Arab, Yakub itu bukan bahasa Arab, itu adalah bahasa Ajam. Bahasa Ajam itu adalah bahasa yang selain Arab, cuman nanti diadopsi ke bahasa Arab. Maka di sana termasuk Ibrahimu, itu termasuk isim ghairumun syarif. Itu yang saya pahami. Lanjut. Oke, terima kasih Kang Al Ja'far, dan sekarang giliran Kang Prof untuk membantah semua argumentasi yang ada. Saya persilakan waktu seluas-luasnya untuk Anda ya. Yang mau naik silakan ajukan permintaan ya, supaya saya bisa naikkan, karena ini sebentar, ini ada Kang Tristan. Membantahnya berat. Oke, monggo Kang Prof. Saya silahkan waktu yang seluas-luasnya untuk Kang Prof. Tolong semua jangan dipotong ya, supaya kita sama-sama tahu kerangka berpikir Kang Prof itu seperti apa. Nanti diskusi itu nggak ketemu karena belum sudah dipotong ya. Silakan Kang Prof, Anda punya waktu sepuas-puasnya saya kasih. Ya, makasih. Kang Chan tadi bilang saya mendayu-dayu, itu memang Kang Chan itu penuh kesopan santunan ya. Jadi menggunakan kosakata mendayu-dayu untuk menegaskan dia tidak bisa membantah ketika Nabi Musa diutus untuk mendakwahi Fir'aun ya. Jadi janganlah pakai dalil untuk membantah dalil gitu ya. Mending pakai asumsi tapi tidak berlawanan dengan dalil manapun gitu. Jadi tadi saya sepakat ya bahwa kaum itu bisa berarti jamak dalam artian heterogen, mungkin bisa bermakna tunggal juga, tapi tunggal juga tetap kandungan di dalamnya heterogen juga, karena nanti ada lagi apa yang dimaksud dengan bani gitu. Israel itu, Quraisy itu nggak pernah dipanggil dengan kaum Quraisy atau kaum Israel, nggak pernah. Bani gitu kan, bani, apa itu kaum, apa itu bani. Nah silakan nanti kan pada paham ya kayak gitu kan, kenapa sebutannya selalu bani bukan kaum gitu, apa itu kaum. Nah itu saya tegaskan lagi bahwa jangan membantah dalil, jangan memberikan dalil melawan dalil gitu kan. Ada dalilnya Nabi Musa diutus ke Fir'aun. Dan sejarah Kancan ingat sejarah. Nabi Musa itu diutus, Bani Israel masih nongkrong di Mesir jadi budak. Jadi budaknya bukan sebulan 2 bulan. Jadi budaknya tuh ratusan tahun, menelurkan puluhan generasi. Masa iya nongkrong ratusan tahun gak bisa bahasa Mesir? Jadi kalau bahasa yang dipahami oleh kaum yang heterogen, termasuk di dalamnya ada Bani Israel,
Nabi Musa itu diutus untuk datang lagi ke Mesir, salah satunya mendakwai Firaun dan juga siapapun yang masuk dalam cakupan dakwahnya, termasuk Bani Israel yang lagi nongkrong di Mesir, itu paling logis ya bahasa yang dikuasai oleh semua yang ada di Mesir. Kang Chan itu nggak usah nongkrong ratusan tahun, saya kira dikasih nongkrong aja 10 tahun di Inggris akan jago itu mahroj Inggrisnya itu. Apalagi Bani Israel itu nongkrongnya ratusan tahun di Mesir gitu. Dan orang Mesir itu tidak pernah di era Nabi Musa itu dibilang menguasai bahasa Ibrani, nggak pernah. Dan akan sangat lucu ketika wahyu yang diturunkan dengan bahasa yang nabinya sendiri nggak ngerti itu bahasa apa gitu kan. Sama sekali nggak ada kaitan dengan rumpun bahasa yang dia kuasai, plonga-plongo kayak gitu. Makanya saya bilang dari awal, bisa nggak ditelusuri Nabi Musa kalau memang menguasai bahasa Ibraninya, kapan dikuasainya, siapa yang mengajarinya, bagaimana cara belajarnya. Bisa nggak ditelusuri itu? Karena sampai dengan Nabi Musa menerima wahyu yang pertama kali di Gunung Sinai, itu tidak ada catatan Nabi Musa itu belajar bahasa Ibrani, menguasai bahasa Ibrani. Yang kita ketahui secara sejarah yang ini ya, yang masyhur gitu kan, ya Nabi Musa itu bahasa bapak angkatnya sama bahasa bapak mertuanya. Nah bahasa Ibrani itu bahasa tetangganya gitu, atau bahasa sahabat sosmednya gitu, kan nggak kayak gitu. Nah itu ya, makanya asumsi asal tidak melawan dalil, tapi kalau pakai dalil melawan dalil ya bahaya itu. Di situ kita lihat kecermatannya. Silakan, bisa dibantah kah? Monggo. Oke, Kang Chan mau bantah dulu atau kita kasih waktu untuk Kang Tristan? Gimana Kang Chan? Lanjut dan nggak perlu. Saya kan baru datang, Kang Chan aja. Oke Kang Chan, Nggak tahu monggo. masalahnya ini. Monggo. Saya nggak tahu masalahnya ini. Atau Ya, begini, sebentar begini, supaya Kang Tristan bisa mengikuti ya. Ada sebuah premis yang diajukan oleh Kang Prof bahwa Torah itu bukan berbahasa Ibrani. Ya. Nah, nanti Kang Tris setelah Kang Chan silakan tanggapi. Kalau setuju argumentasinya apa, kalau nggak setuju argumentasinya apa. Ya. Dan tolong jangan keluar dari topik yang sedang kita kaji, yaitu Torah bukan berbahasa Ibrani. Itu aja ya. Oke, jenengan bisa coba gali pemikiran jenengan. Siap. Sekarang kita kasih waktu Kang Chan dulu. Monggo Kang Chan. Kang Chan aja, Kang Chan. iya nggak ada yang dibantah, karena kan bukan dalil membantah dalil. Kan tadi beliau bilang logikanya adalah begini ya, berarti membantah logika. Jadi beliau kan berlogika karena Bani Israel, walaupun ada domba-domba dari kandang-kandang yang lain, tetap aja dia domba. Walaupun dia mau saya dulu pernah ke Wolverhampton dengan teman-teman itu, ada yang sudah tinggal di sana. Itu kita di sana pakai bahasa Sunda, uang aing sia gelo gitu, pakai bahasa Sunda. Di sana nggak ada masalah. Tapi ketika diskusi dengan orang sana ya pakai bahasa Inggris, nggak ada soal. Jadi bahasa itu dia tidak melegitimasi kepada siapa dia diutus. Nah, untuk menjawab kenapa ke Firaun yang tadi saya analogikan, kalau saya gubernur Jawa Barat, lalu gubernur Jawa Tengah macam-macam dengan warga saya omeli dia lah gitu. Ingat kita punya presiden yang sama kan begitu. Jadi Pak Prof saya kira yang barusan tuh nggak ada poin juga sih mungkin ya. Silakan lanjut dulu ya, silakan. Oke, terima kasih Kang Chan atas tanggapannya. Nanti Kang Prof bisa komentari. Sebelumnya aku kasih waktu dulu untuk Kang Tris. Monggo Kang Tris, silakan. Halo Kang Tris. Oh, sepertinya jauh dari perangkat. Monggo Kang Prof silakan langsung ditanggapi. Saya suka ya dengan dengan kesepakatan Kang Chan menggunakan istilah nggak ada poin, itu maknanya bahwa tegas dia sepakat dengan saya gitu kan, karena dia nggak memerlukan celah membantah logika saya secara mutlak.
Makanya kalau orang bisa membantah pasti dia bisa dapat poin. Dengan bahasa nggak dapat poin pun itu sudah dia kebingungan cari bantahan logika angin saya memang susah, gitu. Pak. Pukul angin memang susah, Pak. Saya suka dengan Kang Chan, bahasa sopan santunnya itu selalu dipakai konsisten gitu ya. Tapi saya bisa menangkap itu ketegasan ya, ketegasan bahwa Kang Chan itu memang dari awal sebenarnya dia memaksakan membantah itu. Cuma kan memang judul diskusi yang Kang Chan harus pada posisi yang kontra gitu kan, pada pemahaman yang anti mainstream, karena dia selama ini saya yakin masih berdiri di pemahaman yang mainstream bahwa Torah itu berbahasa Ibrani. Nah mengenai tadi Ustadz Mamba bilang ditemukan juga orang-orang Yahudi itu membacakan Torah, ya itu Torah kapan? Torah yang sudah dirubah-rubah atau Torah yang dari Nabi Musa? Kita bahasa Torah yang dari Nabi Musa ini, bukan Torah yang ini gitu. Jadi kan itu harus dipahami. Kalau yang dibaca sudah tulisan, ya itu nanti ada orang Arab baca Torah dalam bahasa Arab dipersepsikan Torah itu bahasa Arab. Ada Torah yang dibaca dalam bahasa Indonesia, Torah itu bahasa Indonesia. Tapi perlu dipertegas, ini Torah yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga harus sesuai dengan bahasa kaumnya. Bukan bahasa Bani ya, bahasa kaum, bukan bahasa Bani. Bahasa kaum. Di situ ya harus ditegaskan nih, bukan bahasa Bani tapi bahasa kaumnya yang cakupannya di dalamnya ada kandungan yang heterogen gitu. Kalau bahasa Bani itu yang gimana, Prof? Bahasa Bani itu? Ya tanyain, kan ada Bani Israel, Bani Quraisy, tanyain ke Quraisy tuh bahasa Bani gimana, tanyain ke Israel bahasa Bukan Bani. yang Prof maksud, yang Prof asumsi maksud ketika mengucapkan bahasa bukan bahasa Bani loh. Nah, itu bahasa Bani itu apa itu? Sehingga harus ngasih predikat bukan. Bahasa Bani itu bahasa kekeluargaan, bahasa yang dimengerti oleh yang satu darah keturunan gitu kan. Jadi cakupannya ada nasab satu darah keturunan gitu. Emang ada ya Ya bahasa nanti makanya sering diskusi sama saya biar tahu ada apa enggaknya. Sekarang belum waktunya dibahas, nanti dibahas. bahasa tergantung darah gitu ya. Ini ketahuan berarti ngopinya kurang kental ini Kang Chan. Masih tanya bahasa Mbak. Memang diskusi ini menarik karena banyak yang baru ya, luar biasa. Iya dong. Jadi jangan dikira hanya ada bahasa kaum, nggak ada bahasa Bani. Nah kita lihat yang disuruh sama Quran itu bahasa kaum atau bahasa Bani gitu kan? Bahasa kaumnya atau bahasa Baninya gitu. Lihat di sana gitu. Ya. Jadi seperti ya Ustaz Mamba ya. Bedakan antara kaum dan Bani gitu. Ya makasih. Saya mau kritik ulang ke ini, Prof ini keren ini. Moderator. Ada nggak suara saya, moderator? Monggo silakan disangga Kang Alfar. Ya. Silakan. Jadi kan tadi kan redaksinya kan menggunakan lisan-lisan, ya kan lisan-lisan, tapi tidak menggunakan lugot. Ini yang perlu digarisbawahi. Ya, kalau memang di dalam perintah-perintah dalam ayat Al-Quran itu dengan bilugoti kaumihim, oke, dengan bahasanya kaum, saya sepakat. Oh ini berarti bahasa Ibrani, ini bahasa Arab. Gitu. Tapi di sana redaksinya adalah lisan. Kalau kita ngomong lisan, itu bisa lisanul hal, yaitu lisan sebuah keadaan. Saya contohkan seperti ini analognya. Nabi Musa itu kan diutus untuk ke Fir'aun kan ya, memerangi Fir'aun. Maka saat itu ternyata di tempatnya Fir'aun itu banyak para sahir ya, tukang sihir. Maka di sana Nabi Musa itu termasuk seperti lisannya kaum, sakti. Ya kan, ibarat kata tangannya itu memukul saja sekali udah mati gitu loh. Nah itu karena sesuai dengan apa kebutuhan kaum saat itu. Maka redaksi ketika lisan itu tidak bisa ketika kita spesifikkan hanya pada bentuk bahasa saja, tapi perilaku keadaan kaum yang ada saat itu bagaimana kondisinya. Ini yang saya pahami seperti itu. Yang kedua kita tarik ulur. Ketika di saat Nabi Muhammad SAW diutus ke Mekah, oke, ini termasuk bilisani kaumihim, ya kan? Wa ma arsalnaka illa bilisani qaumin kan? Iya. Insya Allah seperti itu ya. Nah, dari redaksi yang ada di saat itu, waktu itu di Mekah itu, di Arab itu kan notabene orang-orang itu apa ya, yang menjadi pemimpin adalah orang yang di situ orang yang pandai dalam bersastra. Maka sesuai dengan lisannya gitu loh. Maka di sana juga apa bersastra. Nah, ini yang menjadi kritikan saya untuk
Pak Prof, bahwasanya ketika lisan itu tidak Ustaz Mamba tanya, Israel itu bani atau kaum? Hah? Israel itu bani atau kaum? Bani atau kaum? Heeh. Ya otomatis kalau tidak, ini kita ngomong bani ya, bani Israel kan? Itu Iya, kan bani atau kaum? Turunan dari Isra. Ya Nah, berarti itu bani atau kaum kalau itu? Sebentar. Saya ngomong dulu. Itu oke, itu memang bani ya, keturunan otomatis kan ya. Tapi ketika kita ngomong kaum itu kan satu kelompok yang ada pada satu tempat, satu daerah gitu loh. Itu kaum. Kalau Quraisy bani atau kaum? Nah, Bani Quraisy. Oh, bani Quraisy juga, bani juga ya. Sebentar, ini yang bisa diucapkan yang mau diarahkan kemana dulu, ya kan? Maka gini ya, kalau kita ngomong pada redasi, ini kalau kita ngomong pada kaum sama agwam itu beda. Maka saya tadi kan ngomong, ketika kita ngomong kaum itu adalah isim jamak, ya, isim jamak. Yang notabene itu kata lafadznya itu adalah bentuknya mufrad tapi mempunyai arti secara universal. Ini adalah kaum. Maka ketika kita ngomong umpamanya kaum Bani Israel, maka otomatis semua dari jenisnya kaum dari keturunan Nabi Israel. Nabi apa? Yakub ya, Nabi Yakub. Itu Pak, Bani di Israel. Quran pernah ada seruan ya kaum Bani Israel, pernah ada seruan kayak gitu? Ya sebentar. Saya ngomong dulu. Ya, oke. Sampai mau dirot ke sana, oke ya. Oke ya. Nah, otomatis ketika kita ngomong permasalahan kaum itu maka kita tarik ulur itu bahwasanya adalah untuk lisan kaum. Maka kalau kita ngomong lisan kaum itu tidak dispesifikkan kepada bahasanya saja, tapi dari bentuk perilaku budaya yang ada di masyarakat tersebut. Pak Prof, itu yang saya pahami. Nah, terus kalau sampean mengkritik perihal permasalahan Bani Israel sama kaum ya. Nah, kita tarik ulur lagi. Bahwasanya di sana kan jelas bahwasanya sampai di dalam Al-Qur'an itu termaktub bahwasanya Nabi Muhammad itu engkau tidak pernah yang namanya membaca kitab yang selain Al-Qur'an. Artinya hanya pada Al-Qur'an saja. Itu surat berapa, ayat berapa saya nanti tolong ya diingatkan ya. Saya lupa pokoknya. Di sana ada keterangan seperti itu. Sehingga ketika Nabi Muhammad itu dikatakan umiyun, itu salah satunya Nabi Muhammad itu tidak pernah yang namanya membaca kitab Taurat, kitab Injil. Karena apa? Karena di saat itu Nabi Muhammad hanya membaca kitab Al-Quran saja. Ini yang pertama. Yang kedua, di sana itu termasuk orang-orang Arab itu dikatakan orang yang umiyun. Ini dalam tafsir itu mengatakan dikatakan umiyun karena apa? Karena waktu itu orang Arab zaman Kanjeng Nabi Muhammad yang bisa membaca itu kalau nggak salah hanya orang 15 atau berapa. Ini yang perlu digarisbawahi. Terus ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya di sana itu sebentar Kang Alvar. Ini nanti ada korelasinya. Sebentar Kang Alvar supaya nggak kemana-mana. Berarti diksi Umi itu menjadi berbeda ketika dia disandarkan ke Kanjeng Nabi Muhammad dan ke kaumnya, ke orang Arab, begitu? Maksudnya? Diksi umiyun itu ketika disandarkan kepada Kanjeng Nabi, kan jenengan katakan bahwa Nabi tidak pernah membaca kitab-kitab yang terdahulu, begitu kan? Iya kan? Iya, itu yang di dalam saya pernah membaca di dalam kitab tafsir itu. Iya. Dari redaksi ayat Al-Quran ya. Iya. Gus, bentar Gus, ini sudah jam 9, saya pamit, saya limpahkan kepada Bang Alkamus sama Syekh Tristan ya. Jangan kabur. Wah. biar saya kabur, biar Kang Chan terkesan mendominasi diskusi. Kalau saya nggak kabur, Kang Chan nggak bisa mendominasi nanti. Gus, saya udah jam 9 nih Gus ya, mohon maaf ya. Oke. Saya titipkan tema ini agar tetap menarik Gus. Ya, nanti. Makasih, Gus. Oke, lain kali Maaf bisa semuanya, ya. bisa kita lanjutkan lain kali Kang Prof. Monggo. Siap. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Alvar, lanjut. Ya, tujuan saya begini. Maksud tujuan saya itu seperti ini kok, Mas. Saya jadi lupa. Saya itu kalau tadi udah terekam di sini terus lupa saya itu sekarang. Itu tadi bahas masalah apa tadi? Oh ya, Umi. Ya. Nah, itu kan di sana kan artinya tapi dalam redaksi Umi itu kan di sana Kanjeng Nabi tidak pernah yang namanya belajar membaca dan menulis tapi bisa membaca. Maksud saya begini ya. Maka di sana itu di Arab itu belum pernah yang namanya diturunkan kitab satupun.
Nah, sebelumnya itu nggak ada. Sebelumnya itu nggak ada diturunkan ke kitab. Maka di sana hanya Al-Quran lah yang diturunkan di kitab. Sedangkan yang lain-lainnya itu adalah kitab yang diturunkan taksis untuk Bani Israila. Oke Kang Mas, supaya tidak melebar, supaya kita tetap fokus begini. Saya mau tanya begini. Jenengan itu membantah argumentasinya Kang Prop tadi kan berdasarkan Quran surat 4 surat Ibrahim surat 14 ayat yang keempat ya, tentang karena di sana menggunakan diksi lisani ya. Nanti Kang Alkamus atau Kang Tris bisa kasih komentar ya, supaya bisa match dengan pemikiran Kang Prop. Seharusnya lisani itu diganti apa kalau memang dia supaya bisa klop gitu loh. Seharusnya nggak pakai apa kalau nggak pakai lisani? Maksud saya gini ya, kan tadi saya sudah ngomong di sana kan menggunakan redaksi lisan. Kalau kita ngomong lisan ini kan universal. Iya betul. Sepakat apa enggak? Artinya tidak spesifik kepada bahasa. Tapi kalau di sana langsung menggunakan bil lugati, oke, saya sepakat kan gitu. Oh begitu. Sehingga dari redaksi yang ada di situ, redaksi lisan, akhirnya para ulama sebagian mufassir mengatakan bahwasanya dikatakan lisan itu tidak terlepas dari kultur budaya dari kaum itu sendiri. Maka saya analogkan tadi ketika Nabi Musa sebentar Kang Mas, sebentar. Berarti jenengan membedakan antara lisani dan lugoti ya, itu yang pertama. Yang berikutnya, seandainya Quran surat Ibrahim surat 4:14 itu menggunakan lugoti, berarti premis yang diajukan oleh Kang Prop tadi benar, begitu ya? Iya, kalau di sana pasti langsung spesifik menggunakan bahasa itu. Kalau lugoti benar. Oke. Oke, Kang Mas, Kang Mas Al Jafar nanti bisa komentar lagi ya. Aku harus membagi waktu. Kang Tristan. Tapi maaf ya, saya tanpa menghasih rasa hormat saya izin turun dulu ya. Oh, begitu. Monggo silahkan. Terima kasih Mas Alkamus. Loh. Nanti dulu Ustaz Mamba. Nanti dulu. Ini baru mau ini loh, mengadu argumentasi Ibnu Malik sama si Bawai. Oke. Ya, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya saya mohon maaf karena saya juga tidak mempunyai bargaining position untuk menahan narasumber kita untuk tetap bertahan di sini ya, karena juga masing-masing punya kesibukan, kita maklum lah ya, mengais rezeki dan segala macamnya. Jadi ya seperti inilah, dan kita anggap ini juga jangan terlalu serius, ini sekedar apa yang bisa kita ambil dari diskusi ini kita ambil. Karena Kang Tris masih merah, sementara aku kasihkan ke Kang Alkamus. Ini bagus gak suaraku? Tes coba tes. Halo. Cek. Oke, silakan Kang Tristan untuk memberikan tanggapannya, dan fokus Torah bukan bahasa Ibrani. Nanti setelah itu Kang Alkamus, monggo silakan. Dari perspektif sejarah ya, sejarah mengatakan, ini sejarah ini bukan saya, orang-orang Israel di Babilonia di masa sebelum Masehi saat menuliskan surat ke Kanaan itu pakai bahasa Aram Majesty. Sementara kalau kita lihat bahasa Ibrani ini kan dari Fenisia atau disebut Phoenicia atau ya ada di inskripsi ya. Waduh, sinyalnya kacau. Ya. Putus Kang Mas. Monggo dilanjut. Masa? Merah di sini. Bagus nggak? Ya ini bagus. Monggo silakan. Nah, Ibrani ini kalau kita baca di Keluaran 21:2, jika kamu memberi budak seorang Ibrani. Emang menurut sejarahnya bangsa Ibrani, apa orang-orang yang bersuku Ibrani bukan bangsa ya, itu adanya di gurun pasir Suriah. Suku ini nomaden. Menurut wiki ini wiki ya, kita baca wiki ini
dia berkembang di pramonarki di zaman Daud. Di zaman Daud. Sementara jarak antara Daud dan Musa itu menurut sejarah lagi kira-kira 400 sampai 500 tahun. Daud alaihissalam. Namun ya kalau kita baca lagi sejarah bahasa ini berkembang justru di abad ketiga sebelum Masehi. Oke. Nah, bahasa ini bahasa turunan bahasa Fenisia ternyata. Turunan yang memakai adalah suku Badui yang nomaden di Suriah. Nah, apakah bahasa Yiddish dan bahasa Ibrani ini sama? Menurut penelitian lagi di Museum Jerman itu bahwasanya bahasanya berbeda. Artinya di sini orang-orang Yahudi kebanyakan itu meminjam aksara Ibrani. Jadi seolah-olah mereka berbahasa Ibrani. Paham nggak ya? Kalau kita baca ya di surah An-Nisa 160, 6146, mereka memang suka berdusta, berbohong, menipu gitu. Sehingga agar mereka dijadikan, disematkan sebagai orang tempatan dan disematkan Yahudi ini adalah bangsa Ibrani atau suku Ibrani, maka mereka mengambil bahasa itu dijadikan bahasa keseharian mereka. Jadi 70 sampai 90% orang Yahudi itu bisa berbahasa Ibrani zaman now. Padahal mereka punya bahasa sendiri namanya bahasa Yiddish. Ini banyak yang teman-teman kurang teliti ke dalam. Nah, kalau kita kaitkan dengan zaman Musa alaihissalam, kan nggak nyambung nih. Nggak nyambung sama sekali. Sementara kalau kita baca dari sejarah Bible mereka, Abram saat itu, dan bapaknya Terah dan istrinya, Waduh, sayang putus-putus sayang. Nah, Mas, jenengan bisa cari posisi yang bagus, Mas. Putus-putus ini teman-teman banyak yang komplain ini. Merah. waduh, bentar. Atau gini, jenengan cari posisi yang bagus dulu. Sekarang aku silakan Kang Alkamus. Nanti kalau sudah nggak merah, jenengan silakan. Kang Alkamus, dengan segala yang ada, monggo jenengan beri ini pencerahan untuk kami semua. Monggo Kang Alkamus. Tadi saya hanya mau mengomentari kata lisana ya, gitu yang artinya ditarik pada keutuhan kata yaitu lisana kaumi. Nah, kalau dilihat pada struktur gitu ya, sebetulnya kalimat ini adalah kalimat idofah gitu, yang artinya jumlah idofah bermakna ma'rifah gitu. Jadi kalau ditarik pada lisana kaumihi yang artinya bahasa kaum gitu, kalau menurut kaidah itu belum memenuhi ketepatan karena al-ma'rifah itu wajibul ta'rif, dia harus didefinisikan dulu untuk bisa melihat kejelasan dari konteks atau kata yang mau dimaksudkan gitu, sebetulnya gitu. Saya lebih ke situ aja. Gus, kalau untuk masalah Musa dan lain-lain, apakah Musa berbahasa Ibrani? Berbahasa Ibrani saya belum berkomentar karena literasi saya masih sangat kurang untuk hal itu. Begitu Gus, terima kasih. Oke, sebentar Kang Alkamus. Berarti kalau berpijak pada udah bagus belum nih? Bagus. Sudah nggak merah. Oke, Kang Alkamus sebentar. Aku ke Kang Alkamus dulu. Menurut pijakan Quran surat Ibrani surat 14 ayat 4, berarti jenengan tidak setuju kalau Torah itu bukan berbahasa Ibrani, nggih? Begitu atau gimana? Kalau dilihat pada konteks misalnya gitu, kita harus bisa melihat keutuhan ya dari kalimat-kalimat yang ada juga gitu, untuk bisa memberikan kesimpulan itu tidak hanya didasarkan pada satu keterangan saja, tetapi dia bisa juga diambil penjelasan dari
sebelum ayat atau setelah ayat atau pada ayat-ayat lain gitu, kurang lebihnya Gus ya. Kalau berbicara pada konteks yang tadi diangkat oleh Ustadz Mamba tadi, saya ingin mengomentari itu aja sebetulnya dalam kaidah gramatikanya saja. Begitu Gus. Oke, terima kasih Kang Alkamus atas ilmunya sudah berbagi untuk kami. Matur nuwun, matur nuwun. Sekarang dilanjutkan Kang Tristan, monggo. Oke. Jadi petunjuknya sebenarnya kalau kita lihat di surah Al-An'am ya, 91. Siapakah yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa, yang kamu salinnya menjadi kertas-kertas, disalin menjadi qaratis. Kertas-kertas. Apakah saat disalin sesuai dengan bahasa awal? Kalau kita lihat ya, hari ini nih sudah banyak bahasa Taurat ya yang kita terima hari ini. Ada Vulgata, ada Yunani Koin yang kita tahu ya. Ada yang berbahasa Mesoretik, ada yang berbahasa Ibrani punya orang Samaritan. Nah, Mesoretik kuno dan Mesoretik modern. Nah, yang dipunya Samaritan ini Ibrani. Sebentar Kang Mas, sebentar ada terlupa tadi. Al-An'am berapa tadi ya? 91. Oke, monggo lanjut. Nah, di sini udah apa namanya udah jelas nih. Yang kita pegang tuh itu. Nah, tapi kalau kita melihat awal daripada kitab itu di surat Al-A'raf 145, wa katabna lahu fil alwah. Lalu kami tuliskan kepada Musa itu di atas lauh. Oke, lauh. Artinya kitab itu sudah tertulis. Ya, lapas nah di situ lebih ke arah Allah dan para malaikatnya ya, gitu. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ini akan berbeda dengan Keluaran 31:18 yang menuliskan adalah jari Tuhan. Walaupun tabrakan dengan kisah para Rasul 7:53, Tauratnya yang bawa malaikat pula itu. Nah, kalau kita lihat di sini, biangnya ini kan udah hilang teman-teman. Capek kita membahas yang ini nih, hilang. Tapi yang muncul sekarang 4 bahasa tadi nih. Bahkan muncul juga bahasa Inggris. Ya. Nah, yang dibawa Mamba tadi nggak dibacakan sampai habis. Ifasyuruna bi Ibrani li ahlil kitab. Faqala Rasulullah SAW dia. Wala tusaddiqu ahlal kitab wala tukadzibuhum. Dilarang Nabi untuk dipercaya. Jadi waktu mereka datang membawa bahasa berbicara itu ternyata benar Rasulullah ini. Faktanya menurut museum orang-orang Yahudi ini punya bahasa sendiri. Tapi mereka meminjam aksara Ibrani yang dari suku nomaden di Suriah, turunan bahasa Fonisia. Boleh cek aja nanti. Ini boleh kawan-kawan cek ini. Nah, yang muncul di zaman Rasulullah adalah yang berbahasa Ibrani. Kita iakan dulu ya secara substansi bahasa Ibrani karena hurufnya huruf Ibrani. Padahal mereka punya bahasa sendiri. Namun ya, kalau kita lihat lagi di Al-Quran, siapa yang terakhir bawa kitab Taurat ini? Oke. Pertama yang disuruh ambil adalah Nabi Yahya alaihissalam di surah Maryam 12. Wahai Yahya, ambillah kitab itu, Taurat. Kemudian kepada Isa, wa yu'allimul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Kemudian dijelaskan lagi di dalam As-Saff ayat 6. Wa qala Isa bin Maryam, ya bani Israila ini Rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat. Yadun yadayya kedua tanganku. Jadi Taurat yang asli itu yang megang Nabi Isa. Tapi kalau kita cek ke Bili Yahudi, nama Nabi Isa Al-Masih disenggol pun tidak. Oke? Nah, menurut Bart de Ehrman, yang namanya Isa Al-Masih berbahasa Aram.
Jadi kalau Taurat yang terakhir itu harusnya berbahasa Aramaik. Harusnya. Yang versi Islam punya. Kalau versi Yahudi sampai sekarang tidak ada yang namanya manuskrip, papirus, Septuaginta pun sekarang hilang ini. Septuaginta tuh hilang itu, Gus. Nggak ada teks Septuaginta itu nggak ketemu. Atau kalau ada mungkin di Museum Vatikan. Lalu muncul katanya di Gua Qumran. Ya, teksnya itu katanya. Itu pun bahasanya macam-macam tuh. Ada bahasa Nabatea, Ibrani, ada bahasa Yunani, ada bahasa Arab. Nah, faktanya nih tadi saya katakan 5 sebelum Masehi orang-orang Israel justru menuliskan surat itu dengan berbahasa Aram Majesti. Tidak ada sejarahnya orang-orang Yahudi sebelum 5 Masehi ini menggunakan bahasa Ibrani. Di sini nih. Terakhir itu boleh cek teman-teman di Papyrus Elefantin. Itu bahasanya bahasa Aram Majesti. Nah, kalau kita merujuk kepada zaman Musa alaihissalam di surat Asy-Syu'ara ayat 57. Firaun berkata, "Oh, Bani Israel itu sekelompok kecil." Oke? Nah, tapi akan berbeda dengan sejarah yang ditulis oleh biawak Yahudi di Keluaran 12:57 apa 47 itu. Itu di situ jumlah mereka waktu Eksodus 600.000, belum termasuk wanita dan anak-anak. Anggaplah 1 juta. 1 juta orang, wow. Nah, menurut saya karena belisani kaumi tadi, hapus kemana nih? Udah turun lagi, ada sibuk kerja mungkin. Monggo dilanjut aja, nggak apa-apa Kang Mas. Nah, bilisani qaumihi, lisan itu bukan berarti bahasa, Gus. Lisan itu kan lidah. Betul. Kalau bahasa itu lugot. Dengan bahasa kaumnya, tapi ini maknawi. Kalau secara lugot itu lisan itu lidah. Lidah lagi-lagi berbicara tentang intuisi dan kemampuan seseorang. Ya kan? Walikuli makol makom, walikul makom makol gitu. Lisan ini bicara Sebentar Kang Mas bagaimana Tristan, dia sebentar. bicara sesuai kemampuan orang tersebut, pengetahuannya. Sebentar Kang Tristan. Berarti menurut jenengan lisan itu tidak bisa mengikat itu bahasa, nggak bisa begitu ya? Ya bisa juga sebenarnya, harusnya. Iya, sebentar, Karena lisan sebentar, ini- sebentar. Gimana? Berarti jenengan membantah argumentasinya Mas siapa tadi udah turun? Mas Ja'far tadi ya? Iya, kalau lisan itu tergantung kaumnya, lidahnya itu sesuai kemampuan pengetahuannya. Kalau untuk strata ya ini budak caranya begini, ini bangsawan caranya begini kepada Firaun iya. lain. Artinya begini Kang Mas ya, supaya ini semua dapat pencerahan. Pemahaman jenengan tentang lisan itu pertama, dia bukan berarti jenis bahasa, tapi jenis latar belakang yang kita ajak bicara ya. Kan gini, misalkan Ya, betul begitu ya? betul. Aku kan Bukan nggak hanya mungkin. bahasa saja. Oh iya. Seperti aku nggak mungkin. Sebentar Kang, supaya ini semua dapat pencerahan. Seperti aku nggak mungkin berbahasa integral matematis tingkat tinggi kepada anak-anak yang baru SD, begitu ya? Iya. Oke. Bagus. Ini ternyata ada tambahan, Pada ada. Firaun diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahasa yang lembut. Oke. Oke, mau dilanjutkan, Kan Tris. aja, kan gitu. Ini sangat bagus ini. Nanti Anda begini ya teman-teman, kita ini tidak saling mengikat. Anda boleh setuju, boleh tidak oleh pemikiran yang mana. Oh iya. Gitu. Mau gak lanjut Kang Tristan? Tapi kan saya gabungkan dengan sejarah. Iya. Secara sejarah, orang-orang di Mesir saat itu punya huruf hieroglif. Oke? Sebentar Kang Mas, mumpung aku ingat sebentar. Mesir itu dulu tidak menggunakan bahasa Arab loh, bahasa Koptik.
Nah ini saya kasih tahu. Nah hieroglif ini bahasa simbol ada di dinding piramida dan hanya bisa dibaca dengan bahasa Koptik Koptik. kuno. Ah ya, betul, betul. Betul Kang Mas, lanjut. Yang kuno tapi bukan yang modern. Artinya Musa alaihissalam dan kaumnya itu pastilah bisa bahasa ini. Nah yang dicari sekarang adalah bahasa ibunya. Nah kalau kita lihat sejarahnya Musa alaihissalam ada di sana disebabkan Nabi Yusuf alaihissalam yang dijual ke Mesir di surah Yusuf 20 sampai 25. Dan Nabi Yusuf alaihissalam tadinya berada di Kanaan. Lalu Kanaan ini berbahasa apa? Ingat, Kanaan ini bukan padang pasir Suriah. Padang pasir Suriah bukan Kanaan. Oke, terkenalnya Kanaan ini berbahasa Aram. Berbahasa Aram nih. Terkenalnya ya. Itu loh. Menurut sejarah nanti yang Bani Qahtani atau Joktan di perjanjian lama atau Qahtani itu ke Yaman. Ada Pelek Eber tuh ke sini. Nah, bahasa Ibrani itu populernya di abad kedua sebelum Masehi. Jadi mustahil yang namanya kitab Torah yang dipegang Musa alaihissalam itu berbahasa Ibrani. Karena tadi disalin menjadi kertas-kertas. Nanti dibawa ke Yunani bahasa Yunani, dibawa ke Indonesia bahasa Indonesia, akan berbeda dengan Al-Quran, Gus. Al-Quran itu di bawah Qurannya, bawahnya baru silakan bahasa apapun. Kalau mereka enggak, ketika disalin misalkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Inggrisnya enggak dibawa. Nah, dari bahasa Indonesia nanti dipindahkan ke bahasa Jawa, bahasa Indonesia yang enggak dibawa. Ini kebiasaan orang Yahudi. Jadi orang berpikir bahwasanya bahasa Ibrani yang merupakan sudah berapa kali salinan, dianggap itulah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan ini maklum kena tipu teman-teman ini. Maklum saya. Kecuali kayak Quran kan ya Gus ya. Kemudian pakai bahasa Arab diterjemahkan. Ini enggak, dia nggak akan bawa bahasa asli dari awalnya dan cenderung dihilangkan ya. Septuaginta pun bahasa aslinya pun hilang, tapi jejak rekam misalkan kitab Daniel berbahasa Aram ada, jejak rekam kitab Yeremia berbahasa Aram ada. Sejarahnya itu ya, Daniel itu bahasanya Aram. Yeskiel, Yeremia, Daniel nggak salah. 3 kitab di Nevim Ketuvim itu. Kalau Septuagint, katanya, sebentar. Kalau Septuagint itu kan dalam edisi Yunani Koine kan? Betul, itu cuma 5 kitab Musa isinya. Nah, itu pun biangnya nggak ketemu. Maksudnya itu ketika disalin yang aslinya entah di mana. Kalau memang berbahasa Ibrani, sampai hari ini manuskripnya nggak ketemu dan Septuaginta pun kita nggak pernah ngelihat kan. Yang muncul di permukaan hari ini Kodeks Sinaiticus. Terus gulungan mati di Gua Qumran pun cuma seuprit. Oke, gini Kang Mas Tristan. Nanti tolong kalau yang aku sampaikan ini salah, tolong sampaikan koreksi. Mas Tristan mengatakan kalaupun yang yang Taurat sekarang berbahasa Ibrani itu dalam edisi salinan, sementara dalam edisi originalnya itu bahasa apa, itu bukan Ibrani, begitu Mas? Betul, begitu. Betul. Oke. Karena menurut Islam Taurat yang megang terakhir itu Nabi Isa Al-Masih, Baina Yadaya. Oke, gini Kang Mas Tristan. Kang Mas Tristan sebentar. Kalau Gus ini karena kita terbatas waktu, Kang Mas Tristan langsung closing. Saya kasih waktu sebelum Kang Chan 3 menit. Monggo Kang Mas, langsung closing ya. Oh ya. Jadi begini teman-teman, kitab itu adalah kitab khusus Bani Israel.
Dan kitab itu adalah petunjuk ya sebenarnya di zamannya bagi orang-orang yang beragama Islam. Yunus 86, Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kaumnya untuk beragama Islam. Dan sudah mengajarkan di Al-Baqarah 67 kepada kaumnya sesungguhnya Allah. Dan Allah lagi-lagi memang bukan bahasa Arab. Gak mungkin nama Tuhanku itu berasal dari bahasa bumi ini, gak mungkin. Dan Allah namanya mengikuti zat, isbat. Ya, kalau awal-awalu, ya dialah yang maha memulai, artinya Allah maha tiada dimulai. Termasuklah namanya. Sebelum makhluk ada, Allah sudah punya nama, pemilik nama yakni Allah. Nah, ini yang penting ini. Kalau dituduhlah bahwasanya nama Allah ini bukan berbahasa Arab. Nah, ini keliru menurut saya. Nah, kemudian muncul permasalahan kitab Taurat ini di zaman Musa pakai bahasa apa? Kalau bahas di hadis tadi yang dibawa oleh Mamba bahwasanya ditafsir difasiruna kepada bahasa apa? Ibrani, ya kan? Kemudian dikatakan di situ di ahli kitab. Nabi bersabda, "Wala tusaddiqu ahlal kitab." Jangan dipercaya itu gitu. Nabi SAW sudah tahu pastinya. Gak mungkin bahasa itu awal-awal Taurat turun gitu loh. Ini kan sudah jelas di situ psikologis yang diberitakan oleh Rasulullah. Wala tusaddiqu ahlal kitab. Nah, kalau kita telusuri lagi sanad daripada Torah yang miliknya si Bili, Yahudi, Rabbinik dan seterusnya itu tidak melalui Nabi Isa, teman-teman. Enggak ada sanadnya. Kalau boleh cek di YouTube saya, sanad yang pernah saya rekam itu enggak nyentuh Nabi Isa sama sekali. Artinya Taurat yang mereka pegang ini adalah Taurat bikinan tangan sendiri. Faulazina yaktubuna kitaba biaidihim. Jadi kalau Taurat yang seperti ini lalu didiksikan bahwasanya Musa alaihissalam berbahasa Ibrani, sejarahnya malah berbelok. Tuduhan Ishak dulu mengatakan di Gunung Sinai ada Paleo Hebrew. Ya dan tidak. Kenapa? Orang-orang Yudis tadi saya bilang mereka memakai aksara Ibrani, turunan dari bahasa Punisia. Oke, yang munculnya di abad ke-9 sebelum Masehi. Oke, terima kasih Musa Kang Mas alaihissalam Tristan. hidup di 15 sebelum Masehi, Gus. Waktunya sudah habis. Terima kasih atas ilmu yang dibagikan untuk kami semua. Moga-moga nanti lain waktu kita bisa ketemu lagi, nggih. Jangan bosan-bosan untuk diskusi berbagi ilmu pada teman-teman. Kang Ais Teller, karena waktu sangat terbatas, kita sudah beberapa jam yang lalu, jenengan monggo silakan kasih komentarnya sesingkat mungkin Kang Ais Teller sebelum ke Kang Chan sebagai penutup nanti. Monggo Kang Ais. Gus. Monggo Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah saya ini baru datang kantor nyimak. Wah, ini baru kajian namanya. Ini kajian lintas agama ya begini ini. Nggak terus saling menghujat, saling menjelekkan, bukan. Ini kan lintas sejarah. Setuju Gus, lanjut saya terus aktif. Mama pecing kemana aja lu? Udah sehat ya? Udah sehat belum? Alhamdulillah. Berapa lama ini tidur? Oh enggak, biasa saja. Oke, Kang Nopeceng matur nuwun sangat sedayanipun sholawatipun matur nuwun nggih. Sami-sami Gus. Oke, sekarang Kang Chan langsung di closing 3 menit untuk Kang Chan. Iya, 3 menit itu kebanyakan Gus. Itu bagus itu. Jadi kalau Pak Prof itu beliau mengajukan polemik yang berkualitas, tapi tidak didukung oleh argumen yang kuat lemah. Pak Tristan beliau argumennya kuat sekali gitu. Bagus itu saya kira jadi bagus. Taj'aluna rotis gitu kan. Tubdunaha ditampilkan wa tukhfuna katsiran dan sebagainya disembunyikan. Itu bagus itu. Makanya kita lihat
fakta sejarah. Bagus tuh tadi mengungkapkan fakta sejarahnya. Kita ada bentar. Kita lihat ada Mas Torah Masoreh dengan teks Aramaik kan gitu. Torah Samaritan dengan teksnya Samaria kan gitu ya, alfabetnya Samaria lah gitu. Lalu ada Septuagint yang tadi bahan bakunya nggak pernah ditemukan dengan Yunani Kuno. Ya gitulah. Jadi kalau menggugat itu bagus. Jadi apakah Torah dengan Hebrew itu dia bisa reliable? Dengan pengajuan itu saya kira itu bisa dipolemikan dan bagus itu. Jadi Pakistan mengasih dalil yang kuat, saya kira dua sisi ya, historical dan dalil gitu. Itu aja. Sebenarnya saya bukan bidangnya di beginian, minimum melihat logiknya aja. Dan ini betul itu kajian yang bagus. Lanjut Gus. Oke, Cuma sekalian turun ya, terus ya. sekalian ditutup Kang Mas. Nanti iya. sebentar nanti sampai tutup doa. Untuk semua yang turut serta dalam diskusi ini, kalau puas atau tidak puas itu sesuatu hal yang biasa. Semoga nanti bisa kita lanjutkan dan kita saling menghargai, menghormati atas perbedaan-perbedaan pemikiran. Sampai di sini dulu, mohon dipersori karena saya juga tidak mampu untuk menahan para narasumber ya. Jadi ada yang sudah turun, padahal kita mau minta klarifikasi. Oke, semoga bisa ketemu lagi. Nanti sebelumnya ditutup doa Kang Chan ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kang Chan ditutup doa. Kita tutup dengan doa ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma abwaabal huda, Allahumma abwaabal barakah, Allahumma abwaabal jannah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Waalaikumsalam. Pana peceng ngilang pula. Pak. Ya, alhamdulillah. Kemarin